Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore, serta selamat malam semuanya. Di video kali ini aku mau membacakan satu profil seorang tokoh perempuan. Ini kayaknya tokoh internasional ya, em, seorang aktivis lingkungan, termasuk juga akademisi lingkungan yang sudah namanya mendunia di mana-mana orang kenal gitu ya. Dia adalah Vandana Shiva, berasal dari India yang merupakan aktivis feminis, terlebih khusus adalah ekofeminisme yang pemikirannya sudah diadopsi oleh banyak akademisi-akademisi kelas dunia gitu ya. Dan saya akan membacakan profilnya yang berasal dari Jurnal Perempuan edisi 42, Mengurai Kemiskinan di Mana Perempuan. Di edisi kali ini itu ada salah satu tulisan Mbak Mariana Amiruddin tentang profil Vandana Shiva. Saya akan langsung membacakan. Bermil-mil perkebunan coklat dan perkebunan jambu tiada terhitung, alangkah kaya tumbuhan sirih terlukis hijau yang artistik di atas hamparan karpet coklat kentang manis. Kacang tanah melon dengan aroma harum menghiasi tanahmu yang berdebu selalu menghijau. Telah mereka berikan kepada rakyat sebuah harapan besar agar selamanya hidup sejahtera, tertanam dalam hati pada orang-orang yang bekerja, harapan hidup yang abadi. Tetapi kini, tiba-tiba, iri pemburu kuasa yang gila tertuju pada tubuh hijaumu, memotong-motongnya, menghisap untuk memuaskan hati darah merah segar, pemburu keparat tanpa niat yang bijaksana. Pada hatimu, memperkenalkan peluru yang ganas. Ini adalah pembuka di tulisan tentang profil Vandana Shiva, sebuah puisi Oriya yang ditulis oleh Rajnath Rai di India ya. Dan ini juga seorang aktivis lingkungan dari India. Saya akan lanjutkan. Tanah adalah tidak semata kepemilikan jasmani. Bagi masyarakat, tanah adalah sumber segalanya. Seperti kata seorang suku aborigin Australia, tanahku adalah tulang punggungku. Tanahku adalah segala-galanya. Tanah dan masyarakat suku bangsa dan masyarakat petani, identitas agama dan budaya berasal dari tanah yang dianggap bukan semata-mata sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai ruh bagi masyarakat. Tanah ini merupakan rahim yang bukan hanya untuk memproduksi kehidupan biologis, tetapi juga kehidupan kultural dan spiritual mereka. Tanah melambangkan seluruh kelangsungan hidup mereka dan tanah merupakan rumah dalam pengertian yang paling dalam. Ini adalah salah satu kutipan tulisan oleh Vandana Shiva, uraian pemikiran dan aksinya
dalam bentuk narasi ilmu pengetahuan yang indah dalam bukunya bersama Maria Mies berjudul Ecofeminism. Vandana Shiva awalnya adalah seorang ahli fisika. Perempuan bergelar doktor fisika ini kemudian memfokuskan dirinya, mengabdikan dirinya pada bidang yang interdisipliner, yaitu pada bidang kebijakan yang berbasiskan penelitian atau riset. Pada tahun 1982, Vandana Shiva membangun sebuah yayasan penelitian untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekologi yang berkonsentrasi pada pengembangan pertanian dan pangan. Yayasan ini bekerja sama dengan masyarakat lokal. Di India, Vandana Shiva juga terlibat dalam Bija Vidyapeth. Ini salah satu perguruan tinggi internasional untuk menopang kehidupan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal International College for Sustainable Living. Dan Vandana Shiva juga aktif dalam gerakannya yang bernama Nafdanya. Ini artinya adalah gerakan yang mendorong konservasi biodiversitas yang menggalakkan benih asli di dunia pertanian. Kemudian Vandana Shiva juga memfokuskan dirinya untuk mengubah pandangan umum terhadap sistem pertanian dan makanan. Ia juga memperjuangkan tentang isu hak paten serta benih asli, kemudian memimpin kampanye untuk mempatenkan neem. Ini namanya neem ini adalah pestisida alami, dan juga beras ya, untuk mempatenkan beras. Dia juga memperjuangkan komunitas-komunitas di seluruh dunia untuk melawan konstruksi genetik. Ini sangat biologi sekali, dalam biologi dalam artian konstruksi genetik tumbuhan ya, atau tanaman pangan. Sebagai seorang ekofeminis, Vandana Shiva mendirikan divisi gender di International Center for Mountain Development di Kathmandu, dan juga mengawali gerakan internasional yang disebut dengan Diverse Women for Diversity, ya, atau perempuan-perempuan yang berbeda demi keanekaragaman. Ini bekerja untuk bioteknologi dan isu-isu tentang hak paten ya. Kemudian lagi Vandana Shiva ini adalah profesor tamu di Universitas Holyoke, dan juga dia pengajar antar institusi ya, dan telah memberikan kuliah hampir di seluruh dunia. Vandana Shiva juga bekerja sebagai penasehat pemerintah di India dan di luar India, terutama lembaga-lembaga internasional, NGO, non-government organization, seperti International Forum on Globalization, kemudian the Women's Environment and Development Organization, dan the Third World Network. Ya.
Vandana Shiva banyak mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga kelas dunia, seperti memenangkan the Order of the Golden Ark from the Netherlands, kemudian the Earth Day International Award of the UN, kemudian the Right Livelihood Award, ya, dan juga memenangkan the Medal of the Presidency of the Italian Republic. Vandana Shiva ini seorang aktivis dan juga penulis, di samping sebagai akademisi gitu ya. Vandana Shiva menulis sudah sangat banyak buku, termasuk buku yang berjudul Stolen Harvest, The Hijacking of the Global Food Supply, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Pencuri Panen, membajak dari persediaan makanan global. Kemudian ada Biopiracy, The Plunder of Nature and Knowledge, atau penjarahan alam dan pengetahuan, dan The Violence of Green Revolution, kekerasan revolusi hijau. Ini mungkin relate dengan situasi-situasi di Indonesia di zaman Orde Baru ya, utamanya dalam gerakan revolusi hijau ketika itu. Shiva juga telah menulis lebih dari 300 dokumen jurnal ilmiah. Ini 300 dokumen jurnal ilmiah itu versi di tahun berapa ini ya? Tahun 2005 ya. Kalau tahun 2021 sekarang mungkin lebih dari 2 kali lipatnya, 600-an atau mungkin 1000 dokumen yang mungkin sudah tulis oleh Vandana Shiva, karena dia sangat aktif meneliti, kemudian aktif menulis, dan juga aktif menjadi pembicara ya di international forum. Kemudian Vandana Shiva telah memberikan sumbangan atas pilihannya membangun ekologi atau pelestarian lingkungan yang berbeda, bahkan menentang ya cara Barat, terutama dalam melihat kaum miskin dunia. Vandana Shiva menyadari bahwa kaum miskin dunia yang terus meningkat jumlahnya, sangat pesat peningkatan jumlah kaum miskin dunia yang makin gigih menuntut bagiannya atas sumber daya di bumi ini. Bahkan proyek pembangunan justru menyumbat semua peluang bagi kaum miskin untuk memperoleh bagian dari sumber daya alam. Ini relate sama pemikiran Vandana Shiva yang menyebutkan bahwa pembangunan itu sendiri adalah penghancuran masyarakat, begitu ya, bahwa ada satu satu agenda tersembunyi gitu ya dalam agenda pembangunan dunia, utamanya di pembangunan negara-negara kelas ketiga ya, yang negara-negara miskin, itu terjadi agenda besar yang justru menyumbat peluang bagi kaum miskin untuk mendapatkan bagiannya atas sumber daya di bumi gitu ya. Ini menurut pemikiran Vandana Shiva, bahwa proyek pembangunan jauh lebih banyak menghabiskan sumber daya alam daripada penduduk miskin dan melarat. Nah, ini artinya pembangunan itu sendiri membabat sumber daya alam dengan sangat cepat, sangat keji, sangat
um, uh, sangat apa namanya masif, besar, jumlahnya sangat-sangat masif, dan ini lebih daripada ketika orang miskin mengakses sumber daya untuk kepentingan atau kebutuhan hidup sehari-hari. Ini Vandana Shiva menyebutkan bahwa pembangunan dengan orang miskin mengakses sumber daya itu jumlahnya sangat berbeda. Bahwasannya ini relate sama situasi, katakanlah situasi di Indonesia, berbagai komunitas masyarakat adat, begitu ya, yang masih mengakses sumber daya dengan cara-cara tradisional, kemudian berbeda jumlah apa namanya, katakanlah kerusakan ekologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atas nama pembangunan. Bahkan pemerintah justru memberi peluang mengamini untuk apa namanya penghancuran hutan itu sendiri gitu ya. Dan yang menjadi apa namanya ya, kambing hitam katakanlah, itu masyarakat-masyarakat adat yang masih menggunakan cara-cara tradisional mengelola hutan dan alam begitu ya. Itu yang terjadi di Kalimantan khususnya ya, yang saya ketahui. Ini relate sama pemikiran Vandana Shiva yang menyebutkan bahwa pembangunan yang keji itu sendiri menghabiskan sumber daya alam itu lebih sangat besar dampaknya. Kemudian dampak keberlanjutan kerusakan lingkungannya gitu ya. Seperti misalnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berdampak kepada perubahan iklim yang sangat cepat gitu ya. Bisa jadi sangat cepat. Itu berbeda ketika orang miskin dan melarat, kata Vandana Shiva di sini, ketika mereka mengakses hutan sebagai kebutuhan sumber daya keluarga, katakanlah sumber daya livelihood-nya mereka gitu ya, itu berbeda sekali. Shiva selalu mengaitkan pertimbangan ekologi dengan prinsip feminin. Yang di sini adalah prinsip feminin seperti memasukkan agenda seluruh persoalan etnis, perjuangan kelompok minoritas, dan kelompok masyarakat yang tergusur untuk memperoleh hak hidup dalam kelompoknya sebagai kesatuan yang otonom dan mengatur diri sendiri dalam lingkungan masyarakat politik yang lebih besar. Jadi Vandana Shiva di sini menekankan bahwa prinsip feminin ini lebih apa, katakanlah perempuan harus menjadi bagian daripada apa namanya merdeka atas pilihan mereka untuk mendapatkan sumber daya penghidupan gitu ya. Namun pada kenyataannya, menurut Shiva, dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan, perempuan sendiri adalah korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung berhadapan dengan kekuatan penghancur. Nah, ini adalah pemikiran Shiva yang sangat relate juga dengan situasi di Indonesia sekarang, bahwa perempuan sendiri adalah korban pembangunan ya, korban pembangunan. Kaum perempuan harus berjuang sendiri, memunguti puing-puing berserakan, dan membangun kembali masyarakat yang telah hancur. Dan mereka tidak pernah lemah di hadapan kemarahan orang-orang muda
yang cenderung panas hati, bahkan memanipulasi sinisme, amarah, serta tipu muslihat terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah kelompok masyarakat. Nah, ini Vandana Shiva jiwa aktivisnya keluar ya dalam pemikiran ini. Menurut Vandana Shiva, seharusnya kaum feminis benar-benar melancarkan perjuangan ekonomi bagi kaum miskin yang tertindas, bagi kaum melarat yang makin jumlahnya sangat besar, dan ini adalah akibat proyek-proyek pembangunan besar. Dan bagi barisan kaum papa atau kaum miskin yang tersingkir dan dinilai tidak berguna dan tidak mungkin dapat pengharapan apa-apa dari negara dan perekonomian modern. Oleh karena itu, bila gerakan feminis tidak mau dianggap atau dipojokkan oleh borjuis kecil, maka feminis harus keluar dari alur perjuangannya untuk bergandengan dengan perjuangan kelas pekerja, proletarian dunia, dan kelas bawah dalam masyarakat di seluruh dunia. Sebab menurutnya, perjuangan feminis sendiri adalah perjuangan untuk prinsip dasar tertentu dalam memahami kehidupan, sebuah filsafat kehidupan pula yang tidak hanya berguna bagi perempuan, juga berguna bagi seluruh umat manusia. Artinya Vandana Shiva di sini menekankan bahwa gerakan feminisme sendiri itu tidak hanya untuk pembebasan perempuan, tetapi juga pembebasan umat manusia gitu ya. Vandana Shiva di sini menekankan bahwa feminisme itu sangat cair dan feminis itu sendiri memiliki posisi yang sangat-sangat aktivis ya, posisi yang betul-betul ingin melepas belenggu, kapitalisme, itulah intinya. Seperti pemikiran lainnya Vandana Shiva, dianggap menyuarakan paradigma alternatif yang melawan epistemologi dominan positivisme seperti modernisasi dan developmentalisme atau pembangunanisme. Di Indonesia sendiri gerakan feminisme alternatif masih sangat kecil dan masih sangat voiceless ya, masih berada di tingkat akar rumput yang mungkin saja, ini menurut pengetahuan saya, mungkin saja masih gaungnya masih kecil gitu ya, gerakan feminisme alternatif, karena kebanyakan gerakan feminisme yang terjadi bergandengan dengan gerakan ini, developmentalisme atau pembangunanisme. Jadi feminisme kemudian disandingkan dengan filosofi pembangunanisme. Jadi ada semacam perkawinan antara kedua filosofi ini gitu ya. Jadi gerakan perempuan berjalan, kemudian pembangunanisme juga berjalan. Ini artinya di Indonesia sendiri gerakan feminisme yang umum terjadi itu disandingkan dengan gerakan developmentalisme ini. Karena di Indonesia masih dalam tahap pembangunan dunia ketiga dalam tahap pembangunan yang
kita sendiri tidak punya pilihan begitu ya. Mungkin saja seperti itu. Kemudian atas dasar hal ini, Shiva kemudian mengajukan ekofeminisme, yaitu menawarkan pandangan atau jalan keluar tentang masalah kehidupan manusia dan alam di masa yang akan datang. Ekofeminisme seperti dalam buku Reclaim the Earth ya yang menawarkan analisis relasi perempuan dan alam dan bagaimana perempuan sepanjang masa telah melindungi alam seperti gerakan Chipko di pegunungan Garhwal, India Utara yang melestarikan lingkungan mereka dengan memeluk erat-erat pohon-pohon yang akan ditebangi pengembang. Ini adalah narasi Shiva yang sangat-sangat sepanjang bacaan saya terhadap pandangan Shiva, pemikiran Shiva, ini adalah pemikiran yang sangat melekat di dalam pikiran saya gitu ya, bahwa gerakan Chipko ini memberi recall terhadap hati saya sendiri memanggil kembali, merecall bahwa gerakan ini mungkin saja menjadi sangat-sangat penting untuk di Indonesia gitu ya, terutama di Kalimantan yang saya ketahui itu pembabatan hutannya sudah sangat masif karena diganti dengan tanaman kelapa sawit dan juga hutan-hutan habis dibabat untuk area pertambangan, untuk area pembangunan yang sangat masif. Ini menjadi perhatian saya khususnya dalam merecall kembali gitu ya, bahwa pandangan Shiva ini mungkin saja menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga atau katakanlah menyelamatkan Kalimantan, hutan-hutan di Kalimantan. Ekofeminis bahkan menginspirasi wacana politik spiritual dalam relasi kemanusiaan sekaligus sebuah kritik massal atas keberlangsungan pembangunan yang berdampak pada pemiskinan negara-negara selatan. Ekofeminisme bahkan menjadi gerakan sosial sekaligus gerakan filsafat yang membimbing para feminis untuk menjadi ekofeminis agar ramah pada tradisi dan perempuan yang berbeda. Vandana Shiva sendiri adalah ekofeminis asal India yang berperan sangat besar dalam gerakan Chipko tadi ya di negaranya di India, dan banyak pendapat bahwa Shiva adalah representasi ekofeminis sesungguhnya yang berasal dari sebuah negara timur yang sedang berkembang, dan Shiva tahu betul bagaimana proses dominasi dunia pertama terhadap negara-negara dan cara pikir orang dunia ketiga yang dianggap terbelakang. Ini juga relate sama Indonesia ya, yang saat ini mungkin saja kita dianggap masih terbelakang. Ya, seperti itu. Gagasan Vandana Shiva yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Staying Alive, Women, Ecology, and Development, ini mengkritik secara tajam penafsiran tentang kemajuan, pembangunan, dan pengetahuan yang menurut Shiva justru lebih merupakan sebuah kemunduran, kesengsaraan, dan pembahayaan siklus hidup. Jadi kita dikonstruksi oleh kemajuan, pembangunan, dan pengetahuan yang berasal dari
dunia barat ya, dan itu dipaksa untuk diadopsi di negara kita begitu. Nah, buku Pandana Shiva ini mengkritik itu gitu, bahwa ada satu kesenjangan pikir bahwa kemajuan pembangunan dan pengetahuan yang ditawarkan oleh kalangan modernisme dan developmentalisme itu tidak relate dengan situasi masyarakat di India gitu ya. Kata Shiva itu justru merupakan suatu kemunduran, suatu kesengsaraan dan pembahayaan siklus hidup. Pembahayaan siklus hidup ini dalam masyarakat tradisional, misalnya dalam masyarakat adat, itu ada siklus hidup tertentu yang mereka jalani gitu ya. Dan ini sangat-sangat terancam gitu kalau mengadopsi apa yang dinamakan kemajuan, pembangunan dan pengetahuan yang berasal dari dunia barat gitu ya. Kemudian buku yang lain seperti buku yang berjudul Violence of the Green Revolution, Third World Agriculture, Ecology and Politics. Ini Shiva membuktikan bagaimana revolusi hijau itu digembar-gemborkan sebagai pembangunan, gitu ya, pembangunan di bidang pertanian yang diperuntukkan bagi negara-negara agraria. Bukan saja telah merusak ekologi, ya, revolusi hijau ini bukan saja merusak ekologi, tetapi juga lebih dari itu, yaitu meminggirkan perempuan dari wilayah pertanian dan menyerabut nilai-nilai tradisional yang bersahabat dengan alam. Jadi revolusi hijau itu sendiri menjadi salah satu aksi atau salah satu pemikiran developmentalisme yang sangat membahayakan siklus hidup. Ini yang terjadi di zaman Orde Baru ketika masih zaman Soeharto, yang menggulirkan pembangunan revolusi hijau ini, yang pada kenyataannya adalah merusak ekologi, merusak nilai-nilai tradisional, dan tidak bersahabat dengan alam. Kemudian berbeda dengan gerakan feminisme yang umumnya menggunakan analisis gender untuk memahami ketidakadilan perempuan, Shiva memfokuskan gagasannya pada dua ideologi yang berlawanan, yakni antara prinsip maskulinitas dan prinsip femininitas yang berpengaruh pada segenap kesatuan kehidupan. Prinsip femininitas sebagai prinsip yang diperlukan bagi kehidupan, yaitu berciri kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Sebaliknya, maskulinitas bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan atas prinsip atau disebut dengan prinsip penghancuran gitu ya, bahwa maskulinitas ini sendiri mengandung prinsip penghancuran. Femininitas sebagai suatu prinsip tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan saja, demikian pula maskulinitas tidak hanya dimiliki oleh kaum lelaki saja. Justru banyak sekali kaum perempuan dan bahkan aktivis feminisme yang menganut ideologi maskulinitas ini. Jadi Vandana Shiva menegaskan kembali bahwa prinsip maskulinitas itu tidak berpengaruh terhadap jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan,
perempuan atau laki-laki itu bisa mengadopsi maskulinitas prinsip penghancuran ini gitu ya, bahwa aktivis feminis sekalipun ada yang menganut ideologi maskulinitas. Ini kata Shiva ya. Ini relate mungkin dengan beberapa situasi di Indonesia gitu ya. Bahwa banyak juga mungkin pemikir-pemikir feminis yang mungkin pemikirannya lebih maskulin gitu ya daripada lelaki pada umumnya gitu. Kemudian hampir semua pemikiran feminisme tanpa sadar telah menggunakan ideologi, epistemologi, dan teori yang berdasarkan pada prinsip maskulinitas yang juga anti-ekologi. Dengan demikian, hampir semua tanpa sadar ikut menyingkirkan prinsip femininitas, yaitu ideologi yang ramah pada sesama manusia dan melindungi lingkungan. Suatu paradigma ramah pada sesama manusia dan melindungi lingkungan, suatu paradigma yang diperjuangkan oleh Vandana Shiva. Shiva memfokuskan perjuangannya pada ideologi dan budaya dengan melakukan rekonstruksi atas semua manifestasi ideologi maskulinitas. Agenda perjuangan politik dan kultural ideologis tersebut berawal dari kekhawatiran Shiva atas berkembangnya reduksionisme. Reduksionisme ini ditafsirkan oleh Shiva adalah suatu keyakinan dalam ilmu pengetahuan yang mereduksi kemampuan manusia, yang menolak kemungkinan adanya cara produksi pengetahuan lain maupun pengetahuan orang lain. Shiva menyebutkan bahaya reduksionisme ini misalnya mitos revolusi ilmiah. Ini yang ditunjukkan oleh Shiva sebagai proses universal di Barat yang telah menghancurkan pengetahuan kaum perempuan dan budaya non-Barat. Dengan label membersihkan dukun sihir pada abad ke-16 Eropa, pengetahuan dan keahlian kedokteran kaum perempuan dimusnahkan sampai hari ini. Dalam hal ini, Shiva masuk dalam diskursus developmentalisme itu, di mana pertanian tradisional digusur oleh teknik revolusi hijau, serta segala bentuk formasi sosial yang non-kapitalistik dihancurkan. Ini relate sekali dengan situasi Indonesia saat ini gitu ya, bahwa penghancuran sistem pertanian tradisional itu terjadi sampai hari ini. Justru program pemerintah mengamini itu, seperti pembangunan perkebunan pangan misalnya, atau food estate yang dikenal di Kalimantan Tengah, di Papua, dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera atau di Kalimantan Barat juga terjadi. Ini yang Shiva sebut sebagai diskursus developmentalisme. Ya, ada satu semacam konstruksi pikir yang menyebutkan bahwa yang tidak menghasilkan itu justru tidak produktif gitu ya, tidak produktif dan tidak berguna lagi gitu. Yang dikejar adalah pembangunan produktivitas, yang ini justru kata Shiva menghancurkan ekologi, dan ini berimplikasi terhadap penghancuran kaum perempuan. Secara ekologi, developmentalisme mempunyai implikasi terhadap penghancuran lingkungan. Nah ini,
penghancuran lingkungan yang berarti menggusur kaum perempuan. Itulah sebabnya Shiva menyatakan perang terhadap developmentalisme. Atas dasar ini, Vandana Shiva menuntut perlunya epistemologi non-reduksionisme. Ini semacam apa namanya ya, perlawanan terhadap satu pemikiran yang disebut dengan epistemologi reduksionisme yang diadopsi oleh kaum penganut developmentalisme gitu ya, bahwa Vandana Shiva menawarkan satu pendekatan epistemologi yang lain gitu ya. Ini artinya pengetahuan yang berlandaskan pada women's way of knowing. Jadi ini merupakan satu terobosan Shiva yang menyebutkan bahwa pengetahuan perempuan itu perlu untuk keberlangsungan, untuk sustainable pembangunan yang keberlanjutan, livelihood perempuan, kemudian dan atau cara pandang produksi pengetahuan yang berdasarkan pada prinsip femininitas. Jadi mungkin saja women's way of knowing ini tidak hanya untuk kaum perempuan saja, saya pikir ya, karena Shiva di sini menyebutkan bahwa women's way ini berlandaskan pengetahuan yang berdasarkan pada prinsip femininitas. Sementara prinsip femininitas itu sendiri tidak hanya diadopsi oleh perempuan, tetapi juga dapat diadopsi oleh laki-laki begitu. Atas dasar ini, Shiva juga menempatkan kaum perempuan yang dari dulu menjadi objek utama perubahan serta penciptaan pengetahuan. Dalam pemikirannya, Shiva menyampaikan dua hal penting yang dilawannya sebagai manifestasi reduksionisme, yaitu revolusi hijau dan bioteknologi. Ini mungkin yang terjadi di India gitu ya. Revolusi hijau ketika itu dan bioteknologi ketika itu yang tadi sudah sampaikan di awal, bahwa bioteknologi ini sendiri gerakan merubah genetik pangan gitu ya, bahwa semacam mungkin saja di Indonesia sudah ada gitu ya, kayak apa ya, bibit unggul misalnya, atau varietas padi yang mungkin beragam, mungkin itu ya, saya juga kurang paham manifestasi bioteknologi itu seperti apa. Namun ini mungkin saja akan relate dengan situasi Indonesia sekarang gitu ya. Revolusi hijau sebagai praktik pembangunan yang sepenuhnya menganut ideologi maskulinitas. Program yang berawal dari Amerika Serikat ini diperkenalkan ke dunia ketiga sebagai salah satu pelaksanaan teknis modernisasi. Jadi mungkin ketika kita memasuki era modernisasi, ketika zaman Orde Baru yang menerapkan mengenalkan gitu ya revolusi hijau ini sangat-sangat merecall kita kembali gitu ya, bahwa revolusi hijau itu sudah sangat lama gitu, sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi saat ini terjadi lagi dengan perubahan-perubahan nama, katakanlah perubahan mungkin saja sistem pemberlakuan atau sistem teknis gitu ya yang berubah, tetapi tetap saja cara-cara revolusi hijau itu diadopsi mungkin saja di dalamnya. Kemudian masalahnya adalah bibit-bibit unggul ajaib yang mereka ciptakan dan paksakan itu ternyata hanyalah keajaiban komersial
karena setiap musim tanam petani harus membelinya. Ini ya, jadi ada semacam membangun nilai ketergantungan terhadap kapitalisme gitu. Ada konstruksi pikir di dalam revolusi hijau itu sendiri bahwa petani jadi ketergantungan terhadap benih bibit bibit unggul ajaib, kata Vandana Shiva ini ya. Kemudian petani menjadi tergantung pada mereka dan tidak bisa lagi menguasai bibit atau produksinya sendiri. Atas segala tindakan, pemikiran, dan aksinya, Shiva pada dasarnya melakukan kritik secara radikal mengenai kemiskinan global akibat modernisasi yang maskulin, positivistik, dan reduksionistik. Ini yang menjadi concern kritik Vandana Shiva ya. Ia mengatakan sebagai tunawisma di kampung dunia yang dibajak oleh para perampok pangan dunia. Ini sangat quote yang sangat melekat ya di hati saya, yang mungkin ini sangat-sangat relate sama situasi di Indonesia saat ini, yang mana kita menjadi negara yang terancam krisis pangan, tetapi kita memiliki sumber daya alam yang sangat bagus, berlimpah, tetapi terancam krisis pangan. Ini yang Shiva sebut sebagai tunawisma di kampung dunia yang dibajak oleh para perampok pangan dunia. Konstruksi pikir kita sudah dicekoki sedemikian rupa gitu ya, bahwa nilai produktivitas itu harus yang sebesar-besarnya, begitu ya. Ya, Shiva menyuarakan ideologi alternatif yang berlandaskan kearifan spiritual perempuan selatan. Begitu radikal karena Shiva menawarkan semangat anti-reduksionisme bagi pemikir aliran feminisme mainstream maupun gerakan lingkungan, bahkan bagi cara berpikir hampir semua umat manusia. Bagi Indonesia, sebuah negara yang tingkat kemiskinan dan kerusakan potensi alamnya sama-sama luar biasa pada satu dimensi, dan lemahnya posisi perempuan terutama pada dimensi kemiskinan, gagasan-gagasan Shiva ini akan menjadi wacana yang terus diminati dan senantiasa menemukan relevansi pada tingkat kenyataan di negara ini. Saya pikir pemikiran Shiva akan menjadi relevan terus-menerus dengan situasi Indonesia saat ini. Ya demikian satu ulasan profil Vandana Shiva kali ini yang mungkin saja bermanfaat bagi penonton ya, dan semoga bisa menjadi satu pemetik manfaat gitu ya dalam menyuarakan keberlangsungan lingkungan kita. Jangan sampai Indonesia menjadi penonton ya di tanah sendiri, menjadi penonton pengelola pangan begitu ya di tanah sendiri, yang mana kita masih sangat-sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya pangan yang sangat berlimpah. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu.